Jujur, aku doa. Maksudnya bukannya apa gitu ya kayak, tapi like I don't know, like I just Hai great people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan series Liquid, di mana ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana bersama saya, Dwi Alam Nugroho. Dalam series Liquid sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mengundang narasumber, mulai dari C-level, fund manager, seorang analis, maupun pakar-pakar keuangan lainnya. Untuk series kali ini agak sedikit spesial nih great people. Saya akan mengundang narasumber yang berasal dari golongan Gen Z, cantik, smart, dan sudah konsisten berinvestasi tentunya di PT BNI Asset Management. Great people, kita akan ngobrolin tentang tips bagaimana sih bisa konsisten walaupun dengan kalangan Gen Z, teman-teman. Sebuah anomali nih, dimana Gen Z itu kan mempunyai impulsive buying yang tinggi kan biasanya. Kita juga akan ngobrolin bagaimana sih cara kita menangani portofolio yang seperti roller coaster, kadang merah, kadang hijau. Langsung saja kita sambut narasumber kita nih, datang jauh-jauh dari Bali loh ke Jakarta untuk meluangin waktu sama kita semua, sharing dengan great people semua. Mari kita sambut Mbak Fauzia. Selamat pagi Mbak. Hai, selamat pagi. Gimana nih? Kabarnya gimana kabarnya? Kabar baik, baru nyampe balik ke Jakarta lagi. Baru nyampe balik. Flight jam berapa Mbak tadi? Kemarin sih. Kemarin. Tapi Berarti kayak udah nggak jet lag dong ya harusnya. enggak. Gimana ke BNI Asset gimana? Macet kah? Tadi sih untungnya nggak macet ya. Kayak soalnya I left at like 9, jadi jalan-jalan udah sepi gitu Oh sih. iya, orang-orang juga udah pada masuk. Iya, udah pada masuk. Siap. Ngobrol-ngobrol santai dulu nih Mbak. Kan ini domisili masih di Jabodetabek. Iya, Tapi kerja di Bali. di Bali. Sebagai apa nih kalau boleh tahu? Aku jadi di Bali kerja di hospitality industry. I work in the kind of wellness/retail part of that industry. Jadi kayak lebih ke guest facing role, tapi dalam bidang ya wellness and retail. Gitu. Berarti jauh lah dari dunia investasi dan keuangan lah. Atau Jauh. masih similar? Sebenarnya masih similar sih. Soalnya my role also ada kayak a little bit of operations on the side. Jadi kayak budgeting, forecasting, etc. Itu kayak ya standard retail ops stuff kayak gitu. Nice. Berarti kesibukan selain bekerja paling di rumah di Bali berarti ngekos nih Mbak? Iya, aku ngekos. Sendiri berdua sama keluarga atau? Sendiri. Wow, Iya. sendiri. Terus rumah orang tua di Jakarta suka kangen gak sih? Kangen sih. Ya, I get homesick a lot. Apalagi kayak makanan di Jakarta juga kayak banyak gitu kan. Kalau ngekos tuh kayak makanannya beda. Kalau saya sih yang paling saya kangenin pasti masakan ibu pertama. Ya, aku kangen sama keluarga aja sih. Iya gitu. Oke, kita udah tahu nih kan Mbak, Bali itu kan kalau di Indonesia itu wisata terbaik. Saat ini mungkin wisata terbaik dari baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, sebagai Gen Z Mbak, gimana sih cara ngatur keuangan kita masuk ke dunia investasi nih? Ngatur keuangan sebenarnya harus disiplin aja sih. Kayak harus ada banyak, gimana ya, I don't know how else to say this, tapi kayak harus ada imannya gitu. Kayak you have to be willing to save aside some money and budget it. Yes. Kayak ya dapat gaji aku langsung masukin ke kayak, tau kan kalau zaman dulu tuh kayak ada amplop kayak dapat duit, mungkin celengan kali ya. Iya, kayak celengan atau amplop yang kayak ini untuk untuk itu. Jadi kayak that's kind of what I personally do. Gitu sih. Tapi ya Bali it's expensive, tapi kayak sama aja sih kayak di Jakarta sebenarnya kan. Kalau di Jakarta juga ada barang-barang yang mahal, makanan yang mahal. Di Bali juga. Tapi ya ada juga option yang kayak ya cost friendly dan segala macam gitu. Tapi kan tentu kalau
dibandingin Jakarta dan Bali kayaknya sih menurut saya godaannya tuh terlalu banyak. Kayak mau liburan gampang, mau kemana-mana deket, terus Instagramable kemana-mana banyak. Jadi kayaknya itu bakal nguras dompet. Apalagi kita tahu kan Gen Z itu impulsif buying-nya tuh lumayan tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi milenial. Itu gimana cara nekan impulsif buying-nya itu? Jujur aku doa. Maksudnya bukannya apa gitu ya, kayak tapi like I don't know, like aku suka ngehapus Instagram aku. Dan juga kayak I'm thankful enough to be, to go to places and misalnya kayak my friend invited me to this restaurant and then I get the food for free gara-gara lagi ada acara. I'm thankful enough to kind of already get that experience. Jadi sebenarnya dompetku sih masih aman, alhamdulillah aman-aman aja gitu. Jadi sama kayak kalau untuk kedisiplinan untuk kayak manage godaan-godaan gitu sih, kayak I would say itu lebih ke mencari jati diri sih. Kayak maksudnya kayak if you have a strong sense of self, I don't think you would need to buy a lot of things to begin with. Dan kayak aku juga dari kecil diajarin kayak you came into this world alone, you're gonna die alone. Jadi kayak that's kind of the mindset that I already have. Kalau misalnya aku emang kayak spending a lot dan segala macam gitu, of course I like to spend money on like certain things yang kayak the little fun things dan segala macam. Tapi kayak maksudnya kayak labubu atau apa gitu kan, itu nggak penting banget kan, kayak lucu tapi kayak what am I gonna use that for, kayak I just have this mindset juga yang kayak if I can't buy the same thing twice, I'm not gonna buy it. Of course I want to live with nice things dan segala macam, tapi kayak those things yang kayak I know that's gonna be in a landfill for like the next 2 years or something, that's not gonna make me happy. So I'd rather put that money into myself rather than putting it into like a million labubus, gitu. Tapi kan kita ngomong kebanyakan ya, kebanyakan. Posnya anomali di kalangan Gen Z. I like to think so. I mean kebanyakan. Dan menurut kanal berita juga dari banyaknya Gen Z diprediksi ke depan akan sulit untuk mendapatkan hunian, rumah dan kawan-kawan. Salah satu solusi untuk itu semua sih menurut saya investasi. Gimana menurut Mbak Fazia? Menurut aku itu tuh dua-duanya sih, kayak investasi dan juga support dari I don't know, like dari negara, dari Mian dan segala macam. Soalnya kan beda ya, maksudnya dari zaman our parents grew up sama sekarang kan inflasinya juga it's stupid, it's a ridiculously large amount of inflation. Jadi I also don't blame Gen Z's buying a lot of stuff, for instant comfort. Gara-gara mungkin gara-gara mereka nggak bisa punya rumah, atau kayak that dream is like really far-fetched juga kan. I mean investasi itu salah satu bagusnya untuk apa? Let me just rephrase this. Maksudnya investasi itu juga salah satu cara yang menurut aku sih bagus untuk kayak to reach your goals dan segala macam. Tapi the thing is there's not that many information out there. Soalnya if my dad didn't introduce me to investments, I wouldn't even know what investment was. I see. Berarti literasi di Indonesia masih kurang lah. Menurut aku sih, sebenarnya teman-teman aku juga banyak yang kayak investors dan segala macam gitu. Tapi the information kan emang investasi itu it's complicated. You know what I mean? Kayak even investors sometimes they have a hard time saying what investments actually is to me. Jadi kayak kurang marketingnya aja. Ya, jadi kalau kita lihat secara grafik memang di BNI Asset sendiri porsi Gen Z itu paling banyak. Jadi menurut saya dibandingkan generasi sebelumnya, porsi Gen Z itu lebih banyak mengenal investasi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi oh really? Iya, jadi menurut saya literasinya sekarang itu udah lebih baik dengan keterbukaan informasi dan teknologi yang ada. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kira-kira Mbak Fazia udah invest berapa nih? Secara general aja nih kira-kira. Aduh,
Atau secara persentase dari kira-kira dalam sebulan tuh porsi untuk investasi berapa? My investment portion ini investasi untuk indeks aja atau savings? Semua. So, termasuk dengan investasi pengembangan diri, kan kita tahu. Kalau menurut saya dalam dunia investasi itu hal yang pertama adalah increasing income. Ya, jadi kalau income kita masih kurang, itu jangan dulu mulai investasi menurut saya. Investasilah ke diri kita sendiri. Kita upskill, I don't know, do whatever you need gitu kan. Aku sih investasi kalau misalnya ke reksadana or ke investments gitu, I do like 25% of my paycheck every month. Dan juga kalau misalnya I get bonuses, aku langsung masukin ke reksadana, because that's the easiest option gitu. Oh, jadi lumayan besar juga ya? Lumayan besar, soalnya menurut aku it's like the most, soalnya I don't know ya, ini this is very like spiritual or like well-being of me to say this, tapi money always moves. Kayak duit tuh kalau disimpan di satu tong di bucket aja tuh dia stagnan, gak ngapa-ngapain. Kayak it's not gonna grow, it's not gonna be anything. Even if it's like a deposito or whatever, I have to wait like 100 years until it matures and be an amount that I like, you know what I mean? Soalnya kayak let's say like in 5 years time, misalnya aku deposito sekarang gitu ya, in 5 years time it's gonna be the same amount of money that I put in the first place. Malah bisa menurun karena inflasi. Inflasi dan segala macam. Tapi kan kalau investasi kayak ke saham atau apa gitu kan kayak it grows along with you in a sense, you know? So I think that's like the most make sense option. At this point, I think. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi tuh porsinya udah sangat besar nih. Itu tahu pertama kali dari siapa? Sebenarnya aku tahu pertama kali dari keluarga aku sih, dari my dad specifically. Jadi my dad emang he's been investing since before I was born. Kayak dari sebelum aku, sebelum aku lahir, sebelum dia nikah, sebelum dari zaman dulu banget gitu dia emang udah mulai investing kan. Terus I don't know, ya udah, and then I watched a lot of movies, kayak a lot of movies about investing, kayak like those Hollywood movies gitu, and they look pretty cool, with all the charts and everything. So okay, you know what, maybe I give this a try. Pertanyaan berikutnya ini kan kalau kita bedah nih, Mbak Fauzia ini juga termasuk salah satu investor kami kan, punya di reksadana indeks. Gimana nih suka dukanya tuh gimana? Ada nggak suka dukanya? Pasti ada. Ada sih. Ya, I wouldn't say it's very high risk, Tuh, karena kan memang IDX30 itu adalah termasuk golongan yang tinggi resiko karena berbentuk saham. Tapi nggak semenyeramkan itu gitu. Jadi kayak aku emang orangnya sukanya safe aja kan. Betul. Jadi ya udah, that's like kind of the most normal thing to choose. Tapi suka in terms of like suka duka, sukanya ya kalau misalnya bagus ya oke banget. Kalau lagi aneh ya aneh banget gitu. Jadi kalau lagi aneh kadang-kadang kayak what the hell's going on, Tapi I mean itu sih, I think that's like the standard all across the suka dukas of any indexes. Do atau don'ts dalam investasi itu gimana sih, Mbak? Do's and don'ts? Jujur, I'm not the best person to ask. Lu apa? Do's and don'ts. Tapi kan berdasarkan pengalaman aja. I don't know. Tapi ini this is gonna sound kan kita sharing. This is gonna sound super spiritual of me. Bakal agak kayak woo-woo type gitu. Tapi I find that investing with the moon phases really help. Kan kayak money is like always flowing, basically. It's like water, and kayak bulan kan yang ngatur oceans dan segala macam. And ya udah, I invest pas lagi nggak ada bulan, and I take money pas bulannya lagi penuh. And it kind of makes sense gitu. Maksudnya kecuali the tariffs that happened, that was kind of out of the blue. Tapi biasanya sih aku kalau investasi kayak kalau misalnya lagi ada bulan baru, terus I happen to have some extra money lying around, I just put it in. Soalnya usually during full moons the returns are higher. I don't know why. Gitu. Oke, lanjut nih, Mbak.
sebelum investasi ini ngerti nggak sih apa yang dibeli, apa yang Jujur enggak? Aku sih sampai sekarang ya kayak I honestly don't really know what I'm buying into. Biasanya kalau misalnya aku mau invest atau masukin duit, I just see the return rate and that just tells me if it's good or not. Tapi I know kalau misalnya kalau kan kayak BNI AM gitu, maksudnya yang kayak gini, itu kan jadi kayak basically IDX 30 tuh kayak paketan gitu kan, produk terbaik yang kita luncurkan. Yeah, so that's basically like a package that's accessible for people gitu ya. I see. Jadi kayak memang belum ngerti dan modal nekat lah istilahnya ya. Iya. Pernah kapok nggak sih sama reksadana? Baru-baru ini sih. Iya benar, karena tramologi sih. Yeah, like the tariffs and everything. Dan itu bukan di Indonesia doang. Iya, itu satu dunia kan. Satu dunia. Jadi kayak that was pretty wild. Soalnya kan jadi kayak aku di kantor, jadi some people in my office juga mereka investasi di saham juga. I don't know what, tapi pokoknya mereka investasi saham and they know I invest in it too. And they came over to my desk one morning and they're like kayak, oh Fau, kayak lu kayaknya harus lihat ini deh, kayak ada kayak oh ini gebrakan apa nih pagi ini, kayak baru masuk, please kayak kita jangan ini. Terus aku buka, aku rugi tuh kayak I don't know, aku lupa berapa persen, tapi pokoknya it was more than I have ever experienced a loss before. Terus aku kayak ini beneran nih, ini prank gak sih kayak. So that was like very shocking. That was like the most I've lost. Tapi it's all back now. Jadi kayak nggak apa-apa sih. Ya makanya salah satu teori di investasi, krisis adalah sebuah opportunity. Iya. Tapi iya sih, soalnya masuk. Soalnya pas turun aku beli barang. Nah, itu. Aku malah belanja. Itu. Jadi kayak iya sih, ada bagusnya, tapi ngelihat that red the red line, aku jadi yang kayak iya benar, shock. Kayak oh my god, ini bener gak sih? Ini real nggak? Kayak ya, so that was shocking. Tapi ya untungnya aku dapet, now I get more, so gitu. Oh jadi teman-temannya Mbak Fauzia ini juga semua ada yang berinvestasi kan? Nggak semua sih. Nggak semua. Karena kan stereotipnya kan Gen Z, ya apalah investasi gitu kan. Iya. Oke, lanjut lagi nih Mbak. Saya penasaran nih. Stereotip berikutnya kalau untuk Gen Z itu adalah financial independent dan retired early. Atau bahasa gaulnya tuh FIRE kalau sekarang. Menurut Mbak Fauzia gimana? Financially independent? Yeah. Yes. Itu emang retire early. I don't know. Soalnya I personally like working. Kayak aku suka, soalnya aktivitas dan segala macam gitu. It's fun. Walaupun dikejar deadline gitu kayak nggak seru sih sebenarnya. Tapi maksudnya it's nice to have an activity to do that's outside of yourself, you know. It's a time to be selfless. Especially aku kerja in a service kind of industry. Jadi kan ketemu banyak orang dan segala macam. Jadi it's good gitu. Soalnya I think a lot of maksudnya kayak kebanyakan mikir tentang diri sendiri itu juga nggak sehat ya. Jadi kalau retire early tapi ada plan kayak what you want to do and what kind of that, I'm all for it gitu. Oke. Terus caranya ngeyakinin teman-teman pasti juga nanya dong, Mbak Pau, investasi gimana, terus atau investasi dia gimana ketika lagi merah. Itu cara pernah coba ngajak temen circle yang belum investasi, karena kan susahnya untuk ngajak temen untuk nabung dari zaman nenek buyut kita. Iya, itu ada banget, ada banget. Sebenarnya aku udah sih nyuruh kayak teman-teman aku untuk kayak especially my friends yang di Bali gitu kayak Jo nabung yuk, maksudnya kayak like you never know what's gonna happen, right? It's just nice to have that emergency money.
you know, Ya benar. and it grows with you. Jadi kayak it's not a depreciating asset. Kalau misalnya you buy, this seems like I'm hating on Labubus, tapi maksudnya, you know, if you buy like Labubus, what's that gonna do to you when you get fired from your job? You know what I mean? Kayak you can't. Kalau if you have like saham yang kayak IDX30 or whatever gitu kan kayak okay, like it still grows even though misalnya lagi nurun atau lagi apa, it's still there. You know. Tapi untuk investasi, nyuruh temen ngajak investasi itu sebenarnya balik lagi ke jati diri sih. Kayak itu harus dari kayak harus dari kayak bulu hatinya mereka sendiri untuk kayak mau. Dan you know, soalnya aku cuma manusia gitu loh, kayak I can't aku mau ngomong kayak my own experiences, aku mau ngomong kayak how this is so good, it's like life changing dan segala macam. If they don't want to, ya they don't want. Emang prioritas orang ya beda-beda aja sih, I guess. Ngomong-ngomong tentang dana darurat nih, tadi kan sempat disinggung. Kira-kira tuh Mbak Fauzia nih udah simpen dana darurat belum? Udah. Kira-kira berapa bulan spending untuk hidup tanpa income? I have around 6 months. 6 months? Yeah. Wow, benar-benar anomali di antara Gen Z. I hope so. Terakhir Mbak, ngomong-ngomong tentang Gen Z lagi nih, kan sebenarnya marak kalau Gen Z itu nggak betah di satu company secara lama. Ya banyak alasan, baik itu mental health, terus income yang kurang, salary yang kurang dan lain-lain. Menurut Mbak Fauzia gimana? Jujur aku ada di posisi itu, sempat ada di posisi itu. Maksudnya yang kayak like nothing really satisfied me, or kayak and I just felt like it wasn't where my heart was, you know. And I don't blame people juga yang kayak menjadi, you know, kutu loncat dan segala macam. Soalnya I feel like ya karir itu sesuatu hal yang emang kan, maksudnya dari dulu kan people stayed in the one company for like what, a million years gitu, kayak you know, maksudnya lama lah di satu company dan segala macam. Tapi maksudnya apakah itu apa yang mereka mau dan segala macam, kan itu that's a different question. Dan maksudnya with the rise of like social media, I don't know, globalization dan segala macam, people now can compare a lot about themselves and other people. And aku juga dulu kayak gitu, maksudnya I found myself comparing to, you know, kayak damn, why is someone working, you know, in this job dan segala macam. And ya itu lebih gampang lah ngelihat teman aku di IG misalnya dia kerja di mana, terus kayak ngeliat kayak ini hidupnya enak banget gitu kan, kayak gimana. Dan at one point ya aku juga gitu jadi jadi yang kayak apa ya mau gimana gitu. Tapi emang I mean it's a sad reality that people have to do that, you know, have to pindah-pindah dan segala macam. Dan juga aku juga pernah di PHK, jadi I was kutu loncat ya gara-gara aku di PHK dan I just, you know, grabbed any opportunity that came my way. Nah, gitu. Yang mau aku tekankan sekali lagi, itulah pentingnya dana darurat ya kan ya. Oh iya. Gak semuanya seberuntung. Maksudnya mencari kerjaan susah apa gampang sih? Setelah mungkin tadi kan sempat di PHK. Terus next sebenarnya mencari pekerjaannya itu termasuk susah atau enggak nih untuk aja? It depends. Maksudnya kayak untuk cari kerjaan apapun ya. Maksudnya sebenarnya gampang. Oh lah gampang. Maksudnya itu you can do anything that you want. There's so many jobs gitu. Untuk nyari dan segala macam gampang. Tapi nyari yang cocok sama hati itu ya that takes time. That takes a long time. Maksudnya kayak maksudnya aku udah berkarir dari aku umur berapa ya? Kayak dari 2018. Aku tuh baru sekarang di karir yang kayak aku emang udah yang gue banget gitu. Bukan yang gue banget, tapi maksudnya it's something that I like, you know. It's something that I feel like it's feeding my soul. You know what I mean? It's feeding my soul. I mean I've had that like two jobs kayak gitu. Oke, ngerti. Ya Mbak, gak kerasa nih kita udah di ujung acara. Terima kasih banget udah nyempatin waktu berbagi sama kita curhat-curhatnya tentang pengalamannya udah pernah di PHK juga. Saya menekankan lagi untuk pentingnya punya dana darurat sebenarnya ya.
Terima kasih udah berbagi inspirasinya kepada teman-teman great people semua di BNI Asset Management. Semoga makin konsisten dalam berinvestasi dan mengejar tujuan. Yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih great people yang sudah menyaksikan series Liquid. Follow Instagram BNI Asset di @BNI Asset Management. Saksikan juga series lainnya di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Better future. Invest now.